Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan kelancaran sehingga dapat menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Alhamdulillah, sangat senang sekali bersua kembali dalam program Ramadan yang baik, karena banyak sekali kebaikan di bulan yang baik ini. Saya Marib Huta Barat, pada episode kali ini akan membahas mengenai 5 keistimewaan Hazrat Rasulullah SAW yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini alhamdulillah saya ditemani oleh beberapa audien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya tuan-tuan? Alhamdulillah. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Baiklah para hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai pembahasan ini, terlebih dahulu mari kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawatkan oleh saudara kita, Ibadur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan takutlah kamu terhadap hari ketika suatu jiwa sama sekali tidak akan dapat menggantikan jiwa yang lain. Tidak akan diterima suatu syafaat darinya, tidak akan diambil suatu tebusan darinya, dan mereka tidak pula akan ditolong. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah atas tilawatil Al-Qur'annya. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada kita semua. Baiklah, saya akan memulai membahas mengenai 5 keistimewaan Hazrat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, wa uhillat liyal gonaimu walam tahilla li ahadin qabli, wa utitu syafa'ata wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khossatan wa bu'istu ila nasi ammah. Jadi Allah Ta'ala telah menganugerahkan 5 keistimewaan khusus hanya kepada Hazrat Rasulullah SAW dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain atau seseorang pun sebelumnya. Apa itu? Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ru'ub atau kewibawaan yang jaraknya atau pengaruhnya adalah sama seperti 1 bulan perjalanan. Nah ini. Nah, di dalam sejarah Islam banyak memberikan kesaksian tentang bagaimana pengaruh atau wibawa Hazrat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hazrat Suraqah bin Malik. Jadi ada satu riwayat ketika
Hazrat Rasulullah SAW dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah dari Mekah ke Madinah karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk tinggal atau stay di Makkah, maka orang-orang Quraisy mengadakan sayembara untuk menangkap beliau-beliau tadi. Nah, salah satunya adalah Hazrat Suraqah bin Malik. Nah, ketika didengar sayembara tersebut, maka Hazrat Suraqah bin Malik memacu kudanya untuk mengejar dan menangkap Hazrat Rasulullah SAW. Berulang kali beliau mencoba menangkap atau mendekati Hazrat Rasulullah SAW dan berulang kali pula kudanya terjatuh sampai beberapa kali. Nah, akhirnya Hazrat Suraqah memutuskan untuk menghentikan atau mengurung niat beliau menangkap Hazrat Rasulullah karena beliau yakin bahwa ini adalah orang yang benar. Ada sesuatu yang melindunginya. Nah, ketika niatnya sudah dirubah, maka akhirnya dia bisa mendekati Hazrat Rasulullah SAW. Nah, inilah bagaimana pengaruh atau wibawa Hazrat Rasulullah SAW. Kemudian yang riwayat kedua bahwa untuk menyebarkan tabligh Islam, Hazrat Rasulullah SAW juga menulis surat-surat kepada para raja. Salah satunya adalah kepada Raja Romawi yang terbesar pada saat itu, yakni Raja Heraklius. Nah, setelah Raja Heraklius ini tadi menerima dan membaca isi surat tadi, lalu beliau berkata, apa kata beliau? Seandainya aku mendapatkan kesempatan untuk berkhidmat kepada utusan Tuhan ini, niscaya aku benar-benar menganggap suatu kemuliaan yang besar bila yakni Rasulullah mengizinkanku untuk membasuh kakinya. Nah, seorang raja yang terbesar pada saat itu bahkan ingin untuk membersihkan atau membasuh kaki Hazrat Rasulullah SAW. Nah, wahyu-wahyu seperti ini juga turun kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, di mana dikatakan bahwa Batsyahong tereka prongse berkat dundengge, gitu. Raja-raja akan mengambil berkat dari pakaian-pakaianmu. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua, apa itu? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Telah dijadikan bumi bagiku sebagai masjid dan sarana untuk bersuci. Alhamdulillah kita telah berada di dalam Jemaat Ilahi, yakni Jemaat Ahmadiyah, di mana ketika waktu sholat tiba, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, innas sholatat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Telah ditetapkan waktu sholat bagi orang-orang mukminin. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan sholat. Tidak seperti agama-agama lain yang mengkhususkan ibadahnya harus di tempat tertentu. Seperti agama Kristen misalnya, di gereja, agama Yahudi, sinagog, agama Hindu, di kuil, dan lain sebagainya. Kalau Islam dimanapun berada, ketika waktu sholat telah tiba, maka di situ bisa melaksanakan ibadah. Baik di udara, di pesawat, di laut, di atas kapal, bahkan di kendaraan sekalipun. Maka ada beberapa hadis disebutkan bahwa Hazrat Rasulullah SAW sering melakukan sholat pada perjalanan. Sholat safar namanya. Nah, ini hikmah dibalik keistimewaan ini. Kemudian apabila tidak didapatkan air, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Karena Allah Ta'ala berfirman, falamma tajidu ma'am fatayamamu so'iran tayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum innallaha kana afuwan ghafura. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu atau tanah yang suci. Basuhlah wajahmu dan tanganmu, sungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat, nanti sajalah di rumah, nanti sajalah di masjid. Tidak. Karena kita siapa tahu wajal kita nanti kan, entah tidak sampai kita sampai ke tujuan. Nah, kalau kita sudah selesai sholat, ya mau bagaimanapun terjadi, kita sudah melaksanakan ibadah seperti itu. Nah, kemudian ada hikmah di balik tayamum ini tadi. Bagaimana debu dapat menggantikan air adalah Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ayat surah Ar-Rum, ayat 21, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Dan dari tanda-tandanya adalah dia telah menciptakan kamu dari tanah.
Jadi maksud dari tayamum ini adalah supaya mengingatkan manusia dari asal muasal kejadiannya. Jadi kita ini berasal dari tanah. Tidak ada yang perlu disombongkan, diangkuhkan, ditakaburkan. Karena kita semua ini akan kembali lagi ke tanah. Hanya Allah Ta'ala yang maha agung, maha mulia. Nah, itu keistimewaan yang kedua. Kemudian keistimewaan yang ketiga. Wa uhillat liyal gonaimu walam tahilla li ahadin qabli. Dan telah dihalalkan bagiku harta ganimah, harta rampasan perang yang sebelumnya tidak pernah dihalalkan kepada siapapun. Syariat-syariat agama lain memerintahkan untuk memusnahkan atau membakar harta rampasan perang. Berbeda dengan syariat Islam. Syariat Islam mengizinkan Hazrat Rasulullah SAW untuk memanfaatkan harta ganimah tadi sebagai harta yang halal. Ada beberapa hikmah di balik dihalalkannya harta ganimahnya tadi. Yang pertama adalah untuk menghentikan pemusnahan harta yang tidak perlu. Yang kedua adalah untuk memberikan pelajaran bagi bangsa-bangsa atau kaum-kaum yang aniaya, yang zalim kepada bangsa-bangsa yang kecil atau kaum-kaum yang kecil. Apabila mereka melakukan suatu kezaliman terhadap bangsa tersebut, maka harta mereka akan dirampas dan dikembalikan kepada yang dianiaya. Nah, kemudian yang ketiga, maksudnya hikmah yang ketiga adalah sebagai sumber kekuatan untuk pertahanan kaum muslimin. Karena kaum muslimin harus memiliki pertahanan yang kuat untuk mempertahankan agama Islam dari agama-agama lainnya. Nah, inilah hikmah dari dihalalkannya harta ganimah tadi kepada Hazrat Rasulullah SAW yang tidak pernah dihalalkan kepada siapapun sebelumnya. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat? Hazrat Rasulullah SAW bersabda, "Wa utitu syafa'ata." Dan telah dianugerahkan kepadaku makom syafaat yang tertinggi. Nah, untuk pemirsa di rumah, dimanapun berada, silakan dilihat ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat yang ke-49. Tolong dibacakan di situ, dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan syafa'ah. Syafa'ah berasal dari kata syafa'ah yang berarti ia memberikan sesuatu yang mandiri bersama yang lainnya, menggabungkan sesuatu dengan sesamanya atau mufradat. Oke, jazakumullah. Jadi syafa'ah itu bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat ke-49. Salah satunya adalah yang memberi syafa'ah dan yang diberi syafa'ah harus mempunyai hubungan atau pertalian. Jadi kalau tidak ada hubungan dengan Hazrat Rasulullah SAW, bagaimana beliau mau memberikan syafaat kepada kita? Sholawat saja kita jarang, mendoakan beliau dan keluarganya kita jarang. Jadi untuk mendapatkan syafaat beliau diperlukan hubungan tadi. Nah, kalau untuk lebih jelas bisa dilihat. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khossatan wa bistu ilan nasi amah. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaum mereka sendiri, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Hazrat Rasulullah SAW penjelmaan yang sempurna dari sifat-sifat Allah Ta'ala, maka beliau juga menjadi nabi yang tunggal sebagai untuk seluruh alam, seperti itu. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya, saudara-saudara sekalian. Saya ingin bertanya, tadi kan disinggung mengenai keistimewaan agama Islam, yaitu bisa beribadah dimanapun dia berada. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai orang yang salat di tengah jalan? Ya, jazakumullah saudara Ilham. Jadi berkenaan dengan sholat di tengah jalan ini, Hazrat Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu, beribadahlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat.
Sampai saat ini saya belum pernah menemukan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Hazrat Rasulullah SAW itu pernah sholat di tengah jalan. Di dalam hadis dikatakan bahwa apabila kalian melihat duri atau sesuatu yang menghalangi di jalan, maka singkirkanlah, itu merupakan suatu kebaikan. Nah, duri saja atau yang menghalangi jalan saja itu disuruh disingkirkan. Apalagi orang yang menghalang-halangi jalan. Nah, ini perlunya di dalam beribadah itu diperlukan ilmu. Karena tanpa ilmu bukan menjadi amalan soleh, tapi malah menjadi amalan yang salah. Nah, jadi ilmu itu diperlukan di dalam beribadah. Jadi Hazrat Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contoh atau menunjukkan bahwa beliau kan masih banyak. Memang dikatakan bahwa bumi itu dijadikan masjid. Tapi ya masa pula kita sholat di dekat-dekat kotoran gitu. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk beribadah itu di tempat-tempat yang baik lah. Kita tidak boleh juga mengganggu hak-hak orang lain. Nah, seperti itu. Ada lagi? Silakan. Tadi Bapak menyinggung bahwasanya Rasulullah adalah Rasul yang mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi. Ya. Saya ingin bertanya, kenapa beliau SAW diberikan makam yang tertinggi? Kenapa tidak kepada nabi-nabi yang lain hal itu diberikan? Jazakumullah. Ya, berkenaan dengan itu, mengapa kepada beliau diberikan makam yang tinggi? Yang paling tahu jawabannya sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah Ta'ala yang memberikan, ya kan, menganugerahkan kepada siapa. Namun bila kita baca kembali hadis-hadis dan Al-Quran, maka Hazrat Rasulullah SAW adalah nabi yang paling agung, yang paling sempurna dalam mengkopi sifat-sifat Allah Ta'ala. Bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan Allah Ta'ala berfirman, jikalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, aku tidak menjadikan dunia ini. Karena Allah Ta'ala menciptakan dunia ini untuk dikenal. Bagaimana caranya? Dia harus mengutus utusannya sebagai perwakilan yang benar-benar sempurna dalam mencontoh sifat-sifat atau atribut Allah Ta'ala. Jadi sehingga Allah Ta'ala, makanya tadi dikatakan juga beliau diutus untuk seluruh alam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah atas pertanyaan-pertanyaannya dan juga atas kehadiran saudara-saudara sekalian di studio MTA ini. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita mengenai 5 keistimewaan Hazrat Rasulullah SAW yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ramadan Baik hanya di MTA Indonesia. Saya Marif Huta Barat dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Ta'ala memberikan ridho atas amalan-amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.